Halo, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya mau mereviewnya terkait bagi Anda yang sudah membeli Toyota Yaris, khususnya yang tipe TRD, tipe tertinggi, maka atau bahkan yang belum membeli dan berencana membeli, saya juga menambahkan review sekilas. Kalau dulu yang kemarin bisa dilihat di link di atas, reviewnya langsung secara keseluruhan, tapi sekarang reviewnya yang akan saya ulas itu lebih ke instrumen atau MID-nya. Di Yaris sudah ada MID, di mana ada layar display di sini yang memberikan informasi berkendara. Apa saja yang ditampilkan pada MID-nya. Jadi untuk monitor di speedometer ini ada informasi-informasi yang bisa didapatkan. Apa saja yang bisa didapatkan informasinya saat berkendara? Yuk kita lihat sama-sama. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah mensubscribe terlebih dahulu channel ini, yang kemudian jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dan pilih semua notifikasinya. Oke, thank you and lanjut. Ya, inilah panel-panel ya untuk steering di Yaris TRD. Jadi untuk review lengkap untuk yang di Yarisnya bisa dicek di reviewnya Yaris. Yaris yang saya kali ini bukan yang manual, tapi yang sudah CVT, yang sudah ada pedal shiftnya, juga ada Taptronicnya. Kemudian ini dia yang saya akan bahas terkait MID-nya ini. Jadi untuk pengoperasian pertama yang di sini ini untuk pengoperasian ke audio. Jadi ini audionya. Nah, yang di sini baru untuk pengoperasian di MID-nya. Nah, MID yang bisa didapatkan informasinya apa saja? Pertama untuk pengaturan jamnya itu di sini. Ya, contoh. Nah, ini bisa kita ubah. Ya, jamnya di tombol-tombol ini. Kemudian untuk pengoperasian di sini itu menggunakan tombol yang di sini. Pertama kita lihat dulu. Total ini ada tiga info ya. 3 info. Info untuk kemudian eco, kemudian untuk setting. Pertama akan saya bahas dulu informasi berkendara. Oke, informasi berkendaranya ini kita bisa tahu. Pertama, saya akan menggunakan alat bantu dulu. Yang di sini ini posisi transmisi, P parking. Kalau saya pindahkan R, N, D, ini manualnya. Ya, oke, udah paham ya. Kemudian ini untuk suhu temperatur di luar. Kemudian ini odo. Kemudian ini average konsumsi bahan bakarnya. Ini total berkendara, total waktu mobil ini start nyala pertama. Itu bisa informasi di sini berkendaranya berapa lama. Average kecepatan. Average kecepatan Anda berapa? Untuk yang bagian bawah ini informasi jarak tempuh. Informasi jarak tempuh yang akan bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar sekian. Jadi ini informasinya. Jarak tempuhnya berapa sih maksimal? Itu estimasi cara berkendara. Kemudian informasi yang ke bawah adalah ini jadi digital speedometer, juga ada average jarak tempuhnya. Yang selanjutnya ini tampilan yang sederhana. Jadi untuk tampilan sederhananya itu ada jam, kemudian suhu di luar, kemudian juga bar bahan bakarnya. Nah, kemudian coba kita lihat kembali lagi informasinya cuma itu aja. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya eco. Nah, ini eco ada, sebentar saya hitung dulu. 1, ini ada penghematan setelah start. Jadi ini akan mereset 0 lagi. Nanti kita bisa atur ini nanti di setting ya. Kemudian ini juga akan ada catatan konsumsi bahan bakar. Jadi setiap bulan Anda bisa mengetahui penggunaan mobil atau saat berkendara setiap bulan itu, bulan mana yang boros, mana yang irit. Ini juga berkaitan catatannya.
akan otomatis ya terrecord ya. Jadi ini akan otomatis terrecord dan semua akan nanti ada settingan. Nah, ini ada peringkatnya, dalam artian kita bisa mengetahui tingkat konsumsi bahan bakar teriritnya tuh berapa dan jarak tempuhnya berapa. Ini dimana akan men-store datanya, akan terstore di sini pada saat setelah Anda berkendara, Anda matikan, itu akan tercatat. Jadi setiap ada record tertinggi dia akan masuk ke sini. Dan ini bisa kita ketahui selama berkendara dalam hitungan menit konsumsi bahan bakarnya. Ini ada grafiknya nanti ya saat berkendara. Nanti saya lihatkan contohnya dan kembali lagi. Nah, nanti ini saya akan ini pada saat eco ini ya. Ini saya pindah ke posisi D, dia akan berbeda. Nah, ya kan, grafiknya berbeda. Itu siap untuk melakukan proses pengecekan ijakan pedal gas itu irit enggaknya nanti akan terbaca di sini. Begitu juga sama yang tadi yang di sini. Nah, ini Anda bisa mengetahui konsumsi bahan bakar saat Anda berkendara secara live. Ya, inilah contoh dari penggunaan atau indikator ya untuk eco-nya. Jadi ini yang untuk kita mengetahui konsumsi bahan bakar, berapa sih pemakaian bahan bakar. Cuman saya nggak bisa melihatkan karena saya settingnya 10 km, jadi harus berjalan sejarak 10 km baru kita tahu angka nominalnya. Kemudian saya tunjukkan yang kedua adalah yang secara live, yang dengan hitungan menit, jarak menit ini kita bisa mengetahui secara live berapa konsumsi bahan bakar kita atau hemat tidaknya kita menggunakan saat berkendara. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi bar yang sebelah kanan itu tingkat konsumsinya, yang sebelah kiri bar-bar atau nanti grafiknya nanti itu memperlihatkan per menitnya dalam hitungan sampai 10 menit, 20 menit sampai 30 menit begitu. So, jadi saat berkendara kita bisa mengetahui tingkat konsumsi bahan bakar kita, cara berkendara kita boros atau tidak. Sekarang ke setting, masuk ke setting. Ini ada pengaturan bahasa, ini unit, pilih kilometer per liter atau liter per 100 km. Tapi rata-rata di Asia kita akan menggunakan patokan kilometer per liter. Kemudian eco, ini indikatornya. Nah, ini penghematan bahan bakar. Kita menggunakan misalkan Pertamax sekarang Rp9.000 per liter. Nah, ini konsumsi yang nanti ada di harga tadi itu kita bisa lihat. Kita mau atur ininya, kita bisa atur semua harga ini. Terus ini mau jarak tempuhnya per berapa. Misalkan jarak tempuh rumah atau ke kantor atau tempat kerja Anda estimasi 5 km, bisa menggunakan ini 5 km. Jadi nanti perhitungannya tuh per 5 km per liternya. Ya, ini akan ada kaitannya nanti dengan yang ini dia. Jadi kita bisa mengetahui berapa sih biaya bahan bakar yang dikeluarkan mobil saat kita berkendara. Nah, itu tujuannya. Kemudian kecerahan, ini ya pengaturan kecerahan dari MID-nya. Tampilan panduan kita on-kan selalu. Ini pengaturan tanggalnya, ringkasan trip, dan inisialisasi. Udah cuman itu aja. Jadi informasi berkendara di Yaris ini cukup lengkap seperti itu. Dan kembali lagi. Kemudian saya juga mau menginfokan terkait lampu ini ya. Kan DRL itu bisa otomatis nyala. Posisinya kadang gimana sih cara mematikan posisi DRL-nya? Posisi ini auto maupun yang di bagian bawah ini dua ya, ini sama ini, itu DRL on. Tapi yang pada saat kita pindahkan ke sini atau dua yang atas ini lampu secara pembenahan manual, itu DRL-nya off. Oke, kita akan coba lihat di bagian luarnya langsung perbedaan saat dua saklar ini dimatikan atau dinyalakan. Ini kondisi seperti ini ya, bagian bawah ya, kita lihat. Saya akan memposisikan ini posisi di sini dan auto. Kita akan lihat perbedaannya saat di depan.
Sekarang akan saya posisikan ke auto ya, kita lihat lagi. Akan otomatis tetap menyala DRL-nya. Sekarang kita posisikan di 2 teratas kondisi nyalaan ya. Ini 2 ini menyalakan manual. Saya posisikan di sini, kita lihat. DRL-nya switch off. Oke, kita coba lagi yang posisi nanti yang paling atas. Kemudian untuk menyalakan lampu utamanya, kondisi lampu utama menyala, and DRL-nya off. Demikian. Ya, itu tadi beberapa fitur-fitur atau pengoperasiannya. Dan di Yaris ini juga ada fitur auto cut off. Kondisi misalkan lampunya posisi di auto atau menyala, mesin Anda matikan, kemudian Anda membuka pintu akan otomatis cut off. Gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada yang mau bertanya atau terkait tips tanya, monggo bisa ditanyakan langsung di komen, langsung di bawah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and bye-bye.